Assalamualaikum, kita ketemu lagi di channelnya Mas Gaku, belajar fisika dan matematika. Kali ini kita akan diskusikan tentang soal gerak lurus ya. Tentang apa? Nah, tentang fenomena yang menyalip atau berpapasan ya, bertemu atau menempuh jarak yang sama. Nah, ini nanti akan ada soal-soal yang berkaitan dengan itu. Kita punya tiga ini, ada berapa soal ya ini? Ada 5 soal ya ini. Ada 5 soal. Coba. Yang sudah saya pilihkan tuh 2, 3, 4, 5. Oke, kita coba bahas satu persatu dari mulai yang pertama. Silakan bisa di pause kalau misalkan mau ikut mengerjakan, akan lebih bagus. Baru nanti setelah mengerjakan coba dicek ke hasil diskusi kita videonya ini. Oke. Yang nomor 3, ini ya, Jojo dan Jejen. Jojo Jejen bersepeda di jalan yang lurus secara berlawanan dengan jarak ini ya, dengan jarak 80 meter. Oke, berangkatnya dari titik yang berlawanan. Kita gambar saja ini Jojo, saya gambar gini aja, bedanya tidak saya gambar. Ini Jo dan ini adalah si J. Oke. Dia berjarak berapa ini? 80 meter. Nah, oke. Oke ya. Nah, sekarang kita coba lihat. Jojo mengayuh sepeda dengan percepatan ini. Jojonya dia ternyata bergerak dengan percepatan berapa? 1 meter per second kuadrat. Dan Jejen mengayuh dengan percepatan. Ini percepatannya Jejen ini adalah 1,5 meter per second kuadrat. Nah, ini adalah percepatannya Jojo dan ini percepatannya Jo gitu aja ya, ini J. Oke, A-nya Jejen. Nah, pernyataan yang berikut yang tepat adalah yang tepat. Kita mengecek bertemunya di mana, menempuh ini saat bertemu, kita bertemu, ini juga saat bertemu. Berarti kita langsung saja mencari kira-kira fenomena bertemunya di mana. Oke ya. Nah, berarti dia berangkat kita anggap dengan kecepatan awalnya adalah 0, ini juga kecepatan awalnya juga sama dengan 0. Nah, kemudian karena ini percepatannya lebih kecil dan ini lebih besar, logikanya jarak yang ditempuh Cucu akan lebih kecil daripada JJ. Berarti JJ kemungkinan akan lebih nyampe duluan di titik sini. Ya, ini misalkan X, berarti di sini adalah 80 min X. Oke. Nah, bertemunya di titik ini, guys. Bertemunya di titik ini. Kita misalkan seperti itu. Nah, bertemu di titik ini berarti karena dia berangkat dengan waktu yang sama, maka ya T yang ditempuh, T-nya juga akan sama nanti ketemu di sini kan gitu. Nah, bagaimanakah kita melogikakan ini? Nah, kita punya data ini bahwa jarak yang ditempuh Jojo ditambah JJ itu adalah 80 meter. Artinya kan gini, jarak yang ditempuh Jo ditambah jarak yang ditempuh J itu kan pasti 80 meter karena dia jarak awalnya 80. Maka di sini kita bisa misalkan ini apa? S-nya Jo itu kan X. Nah, kita masukkan ke bentuk persamaan gerak lurus. Dia gerakannya GLBB, berarti Jo-nya kan V0-nya Jo dikali T plus setengah A-nya Jo dikali T kuadrat kan gini. Ini gerakan Jojo. JJ-nya gimana? V0-nya JJ dikali T plus setengah dikali A-nya J kan juga sama dikali T kuadrat sama dengan ini. Sama dengan berapa? 80. Oke, kalau sudah ini kita eliminasi ini kan tadi kecepatan awalnya 0, berarti ini 0 0. Tinggal setengah. Tinggal ini kan setengah. Setengah dikali A-nya Jojo berapa? 1. T-nya kita nggak tahu, mau kita hitung itu ditambah ini 0 juga kan. 0 0 ini setengah A-nya C 1,5 dikali T kuadrat sama dengan 80 kan gitu. Nah, kita cek ini berarti setengah. Agar ini hilang setengahnya kita bisa kalikan 2 ya. Kita modifikasi persamaan jadi ini jadi dieliminasi tinggal T kuadrat ditambah ini hilang tinggal 1,5 T kuadrat kan gitu ya, sama dengan ini 160. Oke, mau kita apakan lagi ini? Mau kita apakan lagi? Iya, ini jadi 2,5 T kuadrat sama dengan 160 kan gitu. Mau diapakan lagi? Mau diapakan lagi? Ya tinggal T kuadrat itulah sama dengan 160 per 2,5. Kita bisa hitung berapakah 160 kuadrat per 2,5. 160 kok kuadrat, tidak ada kuadratnya ya. Per 25, 2,5. Berapa ini?
64. Ternyata ini hasilnya 64. Maka T-nya, menurut matematika kan ada dua, bisa min 8, bisa plus 8. Maka yang mungkin adalah yang ini karena waktu negatif tidak ada. Berarti waktunya adalah 8 second. Dia akan ketemu setelah 8 second. Ketemu setelah 8 second. Tidak ada. Ini ketemu selama 4 second. Salah berarti ya. Ketemu bergerak selama 10 second. Salah. Nah, ini sekarang jarak. Waktunya sudah nggak ada pilihannya. Sekarang jaraknya. Jaraknya ketemunya kita bisa hitung dari mana? Kita bisa hitung dari sini. Misalkan. Kalau Jojo berarti sudah menempuh berapa? S-nya Jojo dengan waktu tadi berjalan berapa? 8 second. 8 second waktu ketemunya kan 8 second, berarti kita masukkan di ini. V0-nya Jojo dikali T ditambah setengah dikali A-nya Jojo dikali T kuadrat kan gini. Oke, ini berapa ini? V0-nya tadi 0 kan gitu ya. V0-nya kan 0. Punyanya si siapa tadi? Jojo tadi. Nah, ditambah ini setengah dikali A-nya 1 dikali T-nya 8 kuadrat. Berarti berapa ini? 64 dibagi 2 kan gitu ya. Berarti buat 32 meter. S-nya juga 32 meter, berarti S-nya JJ tinggal 80 dikurangi 32 kan gitu kan. Karena apa? Ini ditambah ini 80, berarti kalau ini 32 berarti ini kan 80 dikurangi 32. 80 kurangi 32 ya berapa? 48 meter. Berarti tinggal dipilih saja. Cucu menempuh jarak saat bertemu JJ. Ini benar ini sepertinya. Oke. Ini salah. Salah juga. Berarti pasti benar yang C. Oke, itu caranya ketika berangkat dari titik yang tidak bersama. Ya, tidak sama. Saling apa namanya? Berlawanan arah begini. Oke. Itu yang pertama, yang kedua gimana? Yang kedua ini nomor 8. Kita kopikan juga biar lebih leluasa. Iki nomor 2. Bisa di pause untuk dicoba dikerjakan, silahkan. Oke, bisa di pause. Mau coba? Mau coba? Mau coba? Silahkan di pause kalau mau coba. Dua kereta bergerak pada lintasan dua rel lurus. Oke, dua kereta ya, yang bersebelahan dengan arah berlawanan. Kereta berangkat dari stasiun X dengan kecepatan konstan. Berarti ada kereta tadi sama, katakanlah ini A, arahnya ke sana dengan kecepatan konstan. Berarti kecepatan konstan dia GLB dengan V-nya sama dengan 72 km per jam. Maka kita bisa konversi jadi meter per second. Gimana? Kilometer dikali 1000 per 3600 jam ke second. Ini loh, jam ke second kan 3600. Berarti 72 dikali ini. Berarti ketemu berapa? 20 meter per second. Ini adalah V-nya kereta A. Oke ya. 6 menit kemudian kereta api berangkat dari stasiun Y. Berarti 6 menit kemudian berangkat dari stasiun Y. Ini kereta B berangkat ke sana dengan kecepatan 90 km per jam. Oke, kecepatannya 90 km per jam. Sama GLB juga. Berarti V-nya di B 90 dikali berapa? 1000 per 3600. Jadi ketemu berapa? 25 ya ini. 25 meter per second. Oke. Oke ya. Ini berangkatnya T-nya A sendiri, T-nya B sendiri karena tidak bersamaan. Waktunya B berangkat 10 apa tadi? 6 menit kemudian dari waktunya B. Berarti waktunya B 6 menit kemudian dari waktunya A. Berarti waktunya A lebih lama kan? Berarti waktunya A itu sama dengan waktunya B ditambah 6 kan gitu. Karena yang berangkat duluan A, berarti waktunya A lebih lama dari waktunya B. Makanya ditambah 6. Oke ya, jangan kebalik. Oke, 6 apa menit ini? Menit ya. 6 menit kalau dijadikan detik jadi gimana? Berarti TB ditambah 6 menit 300 ya. 360 second ya. Kalau dijadikan ke second. Terus kemudian apabila jarak stasiun X dan Y adalah 93,6 km, kereta A dan B saling berpapasan saat berarti saat berapa berpapasannya, waktunya. Waktu berpapasannya. Berarti jarak yang ditempuh tadi kan sama dengan yang pertama tadi. Ini kan jarak totalnya adalah 93,6. Berpapasannya di mana kan gitu. Ini dia pakai dalam satuan menit. Berarti kita nggak perlu konversi tadi. Ini
satuannya ini juga dalam apa namanya kilometer. Tapi nggak apa-apa, kita terlanjur pakai ini nggak apa-apa, kita pakai aja. Jarak totalnya berarti SA ditambah SB, kereta A tambah kereta SB, gitu. Berarti SA dan SB nanti kira-kira ketemu misalkan di sinilah, katakan di sini. Katakan ketemu di sini. Berarti kan ini adalah SA dan ini adalah SB. SA tambah SB sama dengan 936 km. Berarti ini 936 km kalau jadikan meter 93600. Oke ya. SA-nya adalah VA. VA-nya 20 kan gitu aja. Tinggal VA dikali T. Kan gitu ya. TA ya. Kalau ini berarti V. B dikali T. B kan gitu ya. Nah, VA-nya 20. Oke, dikali TA. TA-nya langsung tak ganti TB. Biar dalam satu besaran yang sama. TA diubah jadi TB. TB ditambah 360 kan gini. Oke. Sama ditambah ini VB. VB-nya adalah 25 dikali TB sama dengan 93600. Oke kah? Ini berarti berapa? 20 TB. Kita tinggal penyelesaian persamaan linear biasa. Ditambah 72 ini dikali ini kan 7200. Nah, 7200. Oke ya, benar. Nah, ditambah 25 TB sama dengan 93 oh, ini 9. Alah, tulisannya. 93 berarti ini kita bisa ini dan ini 45 TB sama dengan 93600 dikurangi ini berapa? 93600 dikurangi berapa? 7200 ketemu berapa? 86400. Oke, ketemu 86400. Kalau kita mau bagi dengan 45 akan jadi ketemu TB-nya ini 19, ini dalam second ya, 1920 second. Maka ini sama dengan berapa menit? Berarti ini kita tinggal bagi lagi dengan 60. Ketemu 32 menit, 32 menit. Oke. Oke. Ketemu 32 menit ada? Oh iya, ada ini. Kalau mau tadi pakai jam-jam boleh, berarti nanti satuan T-nya dalam jam, tinggal dikonversi ke menit. Sama saja. Begitu nomor 8. Oke. Yang nomor selanjutnya kita coba cek berapa. Ada lagi soal nomor 9. Ini 10 ini. Ya kan? 15 ini. Nah, 3 soal berikutnya kita akan bahas di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.